Hari ini saya mau ngobrol dengan chef ternama, sekaligus juga mencoba minyak makan merah. Siapa chef ternama itu? Kira-kira orangnya ganteng, Ada Chef Yuna, jadi salah tingkah. tegas, Kenapa sih balik lagi ke MasterChef? Bukannya tidur aja di rumah? tapi juga humoris. Lo udah tua matanya. Bukan, gua nggak tahu sama sekali skrip gua. Bagus aja katanya. Season 1 nih saya pakai. Katanya dangdut. Ayo, saya nggak mau lama-lama, mau menemui beliau yang sekarang sudah ada di Smashco. Wah, ini saya ketemu orang-orang yang luar biasa ini. Terima kasih, Pak. Ada Chef Yuna, yang kita udah kenal semua ya. Nah, ini ada Ibu Prisda. Ibu Prisda ini peneliti di Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Nah, nanti akan cerita ya. Tapi Chef Yuna gimana kabarnya? Saya baik, Pak. Terima kasih udah diundang ini untuk acara spesial nih, ngobrol-ngobrol. Iya. Saya juga sangat interest tuh. Minyak, disebutnya minyak Makan merah. minyak makan merah. Nah, Makan itu merah. sangat kita kan belum tahu sebelumnya. Iya. Kita kan taunya semua minyak tuh ya warnanya ke kuning kemasan gitu Ya. semua. Kan. Nah, ini kita lihat, wah ini merah nih. Dan nanti bisa Ibu jelaskan lebih lebih sehat atau lebih ekonomis ya kan? Iya. Nah di situ tuh pokoknya kalau kita kan ngelihatnya fisiknya aja ya, warnanya beda. Nah ini coba nih. Nah, sebelum bahas nanti Nah, minyak makan merah, saya seneng sekali ketemu Chef Yuna. Ya. Begini Iya, deh, Pak. ini kan UMKM itu justru di kuliner kuatnya. Betul. Nah, Ya. nah, saya satu kali pengen lah kita punya program bareng ya. Bagaimana ini supaya kuliner-kuliner lokal ini merajai market dalam negeri gitu ya. boleh. Kan pasti orang itu soal makan, Ya. itu kan pasti punya memori dengan masa kecil, Masa dengan, kecil, dengan ya. budaya, dengan ya itu kan punya keunggulan komparatif lah kalau kita mau bersaing misalnya dengan makanan dari luar begitu ya. Nah itu kan saya ingin sekali nanti apa saran-saran dari Chef Yuna untuk mengembangkan Boleh. kuliner kita kan supaya Ya, Pak. lebih dikenal. lebih dikenal. Udah pernah ngopi belum? Diam-diam, Mbak. Ngopi apa ngopi? Wah, ngopi juga kita. Oke. Kopi hitam. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Ayo, Chef Yuna. Iya. Ini kopi. Ayo, Pak. Beberapa saya sudah lihat misalnya makanan dari berbagai daerah yang sudah dalam packagingnya sudah frozen Iya. ya dalam kalengan atau apa yang bisa ya dimakan di Iya, masih dipasarkan ya secara luas seluruh ya. Indonesia ya. Tidak harus datang ke misalnya ke warung sotonya atau restoran gitu. Iya. Menurut saya itu memudahkan kita untuk bisa lebih. Itu sih yang benar-benar awal-awal itu kalau saya tidak salah ya, sei sapi itu Pak. Yang dari NTT. Dari NTT itu. Ya. Dulu boleh dibilang
10 tahun lalu kita mungkin di Jakarta itu belum pernah dengar. Susah ya. Ya, karena memang khas banget dengan caranya tradisional. Terus mereka mulai tuh produksi di vacuum pack, terus di freeze, bisa memasarkan. Sekarang udah mulai banyak. Saya suka banget itu. Ya. Aromanya enak ya, Mas? Aromanya enak itu. Aromatisnya. Iya. Nah, Bu Prisna, jadi ceritain bahwa saya dulu waktu mendengar ada teknologi mini plant untuk bikin CPO sampai minyak makan merah, dan ternyata minyak makan ini jauh lebih sehat, karena tadi kalau yang minyak goreng itu kan warnanya agak kuning-kuningan kan. Artinya itu kan udah ada proses bleaching ya, bleaching. Jadi prosesnya panjang, terus gizinya kebuang kan. Benar nggak Ibu? Benar. Gitu. Benar. Nah, tapi rasa merah ini nggak ada rasa getir gitu, nggak ada. Karena itu kan warna sawit ya, Iya. warna buah sawit. Saya mungkin akan sedikit mengenalkan. Boleh. Saya Nah. rasa Chef juga sudah bikin ini ya, minyak makan. Ya, saya Ya, jadi minyak makan merah tadi berasal dari minyak sawit, minyak kelapa sawit. Nah, naturalnya minyak kelapa sawit itu warna merah. oke. Warna merahnya itu adalah sebenarnya pro vitamin A, baru vitamin E. Vitamin E dalam bentuk tocotrienol. Jadi kalau kita mengenal standar internasional itu ada alpha tocopherol, tapi lebih powerful lagi ada tocotrienol di dalam. Jadi ada juga squalene yang akan mengatur metabolisme lemak di dalam tubuh kita kalau kita mengasup lemak itu supaya dia menjadi lemak yang baik gitu. Dan ada juga kandungan-kandungan fitonutrien yang lain yang berfungsi untuk kesehatan. Nah, itu selama ini dibuang gitu Selama kan? ini dibuang. Nah, itu saya baru mau nanya itu, Pak. Kamu nanya. Kalau memang merah ini adalah warna aslinya ya, Ya, maksudnya prosesnya naturalnya. Jadi kenapa selama ini kita mesti pakai yang kuning gitu loh dengan proses yang lain dan Ya. Mungkin sebagai- ini Chef Juna, karena standar minyak itu kita ngambil standar minyak makan yang minyak goreng misalnya yang dibuat oleh bahan baku canola, bunga matahari, olive oil gitu. Padahal kita kan punyanya sawit gitu. Atau dulu mungkin di kita kan minyak kelapa, kan minyak kelapa juga warnanya tidak berwarna. Nah, saya dengar dari Kementerian dari Pak Men Perin, justru kita tuh impor bahan baku untuk vitamin A, padahal kita punya sumber yang dibuang. Sayang sekali. Nah, makanya waktu itu begitu saya nemuin teknologinya dan saya bicara langsung dengan Ibu Prisda, saya cicipi langsung. Ternyata kan tempe yang digoreng minyak makan merah nggak langsung tempenya warna merah, Chef. Wah, saya bilang enak ini. Saya laporkan ke Pak Presiden. Pak bilang, Pak, ini bisa jadi solusi. Saya bilang, langsung beliau, saya waktu itu saya usulkan, Pak, ini diraporkan dulu antar kementerian. Beliau bilang, enggak, saya lihat langsung dulu ke PPKS. Jadi waktu itu pasti kaget kan? Ini Pak Presiden udah Sudah datang ke pusat penelitian kelapa sawit. Langsung melihat teknologinya. iyalah ini bagus sekali ya, harus. Jadi tapi saya ya mungkin itu yang menjadi selalu pertanyaan orang adalah karena kita kan sudah sangat lama sekali, maksudnya di apa namanya mengaminkan ya yang namanya minyak goreng itu harus bening atau kuning keemasan gitu, harus seperti itu. Jadi ketika ini masuk ke pasar untuk menjadi alternatif, jadi kan ada kan konsumen itu dia memilih olive oil untuk asupan lemaknya, ada juga yang memilih minyak kelapa sawit, ada juga minyak kelapa. Jadi ini akan menjadi alternatif. Tetapi yang menjadi tantangan bagi kita untuk mengenalkan ini sekarang adalah dia berwarna merah.
tidak lazim Udah- untuk digunakan. Udah lihat kan Chef Yuna ya? udah. Saya lihat tuh sepintas saya kayak red wine kan? Ya. udah tadi udah saya panaskan juga saya cek gitu seperti apa, makanya saya kagum sekali. Dan ini bisa, saya dapat penjelasan waktu itu, ini bisa digunakan beberapa kali ya? Ya, jadi kalau kita biasanya kan penggorengan itu di suhu mungkin sampai 210, 230. Ini memang kita akan batasi dia supaya nanti kita bisa mempertahankan fitonutrien itu masuk ke dalam tubuh kita ketika kita memakan hasil gorengan itu, dia berada di posisi 160-170 derajat Celcius. Itu masih bagus ya? Jadi di posisi 160-170 derajat Celcius ini kita di laboratorium mengujinya sekitar 50% itu masih dalam fungsi yang sebenarnya, provitamin A dan vitamin E yang bisa masuk ke dalam tubuh untuk dicerna untuk fungsi kesehatan. Oke. Kalau dia di suhu lebih gimana? Di suhu lebih tidak. Lebih dikit deh, gini. Kita kalau ini tanya aja Bu ya. Ya. Kita maaf nih kalau gamblang. Kita kalau di kitchen itu minyak untuk menggoreng biasanya itu di 175, 177 standar. Suhunya 175. Celcius ya? Celcius 175, 177 itu sekitar 350 Fahrenheit. Nah, apakah yang terjadi jika kita tidak adjust dengan yang disarankan, tapi di 175 deh? Karena orang biasanya suka bulat-bulatin 175. Jadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tapi dari hasil yang kita teliti itu kehilangan kesempatan kita untuk bisa mengasup yang provitamin A tadi, provitamin A yang vitamin E tadi, skolain itu lebih sedikit gitu. Jadi kita tes itu di 180, dia di posisi 35-40%. Berbeda dengan 35-40% masih ada. Oke. dibanding dengan yang 170, 160 itu masih bisa di 50. Tapi dari segi teknologi itu masih bisa ditingkatkan. masih. Nah, ini kan penelitiannya kan masih Ya. terus berlangsung. Masih. Jadi, Tapi yang memang ini kan yang paling menarik dari minyak makan merah ini karena prosesnya lebih sederhana, apalagi nanti pabriknya bisa dalam skala-skala kecil, terintegrasi dengan kebun, dengan market, ini bisa lebih murah, ya. Kita udah hitung dengan BSN, dengan BPOM, waktu kita nyiapin SNI-nya. Jadi ini minyak lebih murah, tapi lebih sehat. Ya. Jadi ini bagus untuk gizi masyarakat. Ini yang saya tangkap berarti dengan meskipun dia di suhu 177 misalnya tadi ya, dia menjadi 35-40%. masih. Tapi ini artinya tetap lebih sehat daripada minyak biasa kan? Yang sudah memang mereka buang semua. Wah, ini ya nggak masalah. 135-40 dibanding minyak biasa yang memang sudah hampir tidak ada ya. Iya. Keren kan, Jeff? Iya. Ini memang, cuman kan memang mensosialisasinya paling Ya. memperkenalkannya itu yang pasti butuh waktu ya, Iya. planning yang benar. Karena kita sudah terbiasa dengan golden, yellow. Gitu. Iya. Nah mungkin itu yang kita minta bantuan Chef Yuna juga. Karena ini kan kekayaan yang luar biasa. Karena Malaysia juga kan bikin, diekspor ke China. Di China justru menjadi sumber vitamin A dan vitamin E, gitu. Nah, jadi kita malah dibuang kan. Nah ini yang menurut saya kan kita juga punya problem dengan stunting kan, gizi buruk kan. Dan ini kan bisa jadi asupan. Bahkan dari minyak makan merah ini turunan produknya kan Masih banyak lagi yang akan kita developing, jadi dia akan industri terintegrasi. Jadi nanti Chef akan ada hasil sampingnya itu ada sabun. Ya. Jadi kalau sabun ada di dalam vitamin E, ada provitamin A, itu berarti yang pakai sabunnya pasti awet muda. wah. Tapi ada juga saya lihat waktu itu yang untuk suplemen Suplemen. makanan bayi anak-anak ya. Iya. Jadi
setelah nanti ini di Indonesia sebenarnya prevalensi daripada stunting, kekurangan gizi itu masih di posisi angka 20 ke 30%. Dan ini untuk akan menjadi concern yang luar biasa untuk generasi penerus nanti kalau kita tidak memperbaiki. Jadi kita memang teknologi ini memang kita inginkan, kita arahkan juga untuk pemenuhan penyediaan provitamin A yang selama ini selalu diimpor dari luar dalam bentuk vitamin A. Iya. Vitamin A itu dalam bentuk palmitil, artinya dari sawit juga. Berarti produk sawit dirubah menjadi vitamin A baru masuk lagi ke Indonesia. Itu yang diimpor CPO-nya kan. Iya. Kita memproduksi 50 juta CPO terbesar di dunia. Kita berharap ketika nantinya minyak makan merah ini diaplikasikan setiap rumah tangga itu di rumah, apakah itu menggoreng atau bentuk memasak yang lain gitu, yang namanya untuk penyediaan suplai vitamin A, provitamin A itu bisa tersedia gitu. Jadi Kaya ya. pemerintahnya tidak harus mengeluarkan uang sekian lagi, baru Iya. nanti masuk ke puskesmas baru di drop dalam bentuk Ya, itu. suplemen gitu. Minyak goreng, minyak masak berwarna itu banyak seperti di Afrika, di India, di Cina bahkan itu berwarna, mereka itu menyenangi. Nah, yang mungkin kita kalah Pak, kita kan sebenarnya yang paling besar dalam industri sawit. Iya. Tapi malah Cina itu bekerja sama dengan Malaysia dalam penyediaan provitamin A untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi di sana. Stunting di sana. Ya, Sama di sana juga. Sebenarnya kita tidak bisa gitu, tidak bisa melakukannya gitu karena secara naturali kita sudah di ini Pak, sudah dianugerahi itu sebenarnya. Nah, Vitamin A yang banyak. ini kan penelitinya ya Ibu Prisda ini. Jadi kita udah tahu nih sekarang minyak makan merah itu sehat, kaya vitamin A, kaya vitamin E. Ya. Nah, cuma kan bagaimana ini memperkenalkan ke masyarakat, karena untuk beralih ini ya dari kebiasaan kita mengkonsumsi atau menggunakan minyak pakan yang minyak goreng bening, ya ini mungkin Chef Junal punya jurus-jurusnya ini. Ya kita harus buktikan memang dengan hasil makanan yang biasa kita olah dengan minyak goreng yang warnanya bening, lalu kita pakai minyak makan merah ini bahwa kualitasnya tidak berubah gitu. Ya dari segi rasa dulu deh ya. Dari segi rasa, visual kan udah jelas, bukan berarti karena dia merah nanti hasil makanannya jadi merah gitu. Nah jadi dari segi rasa jika memang tidak ada perubahan dan memang sama enaknya, apalagi sekarang ditambah dengan masuknya gizi, vitamin A, vitamin E terutama, seharusnya lebih mudah sih. Dan bisa lebih murah. Ya, apalagi lebih murah ya. Lebih murah karena prosesnya kan lebih pendek kan, lebih sederhana. Karena itu proses bleachingnya kan bisa beberapa kali. Nah, apakah minyak makan merah ini sudah beredar di pasaran? Belum sebenarnya, ya karena ini kan kita baru keluar SNI ya. Udah keluar? Udah keluar. Okay. Jadi kita udah dapat SNI-nya dari BSN, ya, dan kita garap sama-sama. Nah kita sekarang lagi piloting untuk pembangunan 3 pabrik di Sumatera Utara. Oke. Ya ini DED dari PPKS, teknologinya sudah ada di kami. Gitu. Jadi ini tinggal selesai fabrikasinya kita harapkan di Januari udah mulai produksi. Nah itu jatuhnya jadi milik pemerintah atau apa ya? nanti minyak ini jatuhnya tetap milik pemerintah atau akan ada brand tertentu yang ini sebenarnya nanti yang akan memproduksi koperasi-koperasi petani sawit. Oke. Jadi teknologi ini efisiensinya itu di 1000 hektar satu mini plant yang akan memproduksi 10 ton per hari minyak makan merah. Jadi ini nanti milik koperasi-koperasi. Jadi 41% lebih lahan sawit ini petani mandiri.
Ya kan ada industri, Ya. ada petani. Jadi ini sebenarnya kalau sekarang ini petani hanya jual buah segarnya, tandan buah segarnya ke industri. Kadang-kadang jauh dari kebun mereka. Nah, sekarang mereka boleh membuat sampai produk hilirnya, ya, yang bisa dikonsumsi. Sehingga ini juga dari kesejahteraan petani akan membaik. Karena itu sekarang antusias. Pak Presiden piloting 3 dulu karena kita test market dulu kira-kira bisa nerima supaya kerugian jangan ditanggung oleh masyarakat, oleh para petani. Tapi sekarang udah antri, ya, yang mau bikin pabrik ini dari mulai di sepanjang Sumatera dan juga Kalimantan yang memang sentra sawit. Ya. Nah, saya kira kalau nanti ini bisa diterima market, jadi kita kaya lah. Tidak hanya punya minyak goreng, tapi ada minyak makan merah yang jauh lebih bergizi dan bisa lebih murah. Nah, mudah-mudahan ini aja, Chef, tidak sulit lah masuk ke pasar, ya. Itu. Tapi saya optimis lah kalau lebih sehat, lebih murah, apalagi tadi menurut Chef Juna rasanya juga enak, ya pasti udah diterima oleh pasar. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Chef, kita mau coba masak apa nanti dengan minyak makan merah? Waduh, ini dia nih. Saya juga tadi kan sekalian kita uji coba nih. Saya tes ya Bu ya. Ya. Minyak makan merahnya. Jadi ada 2 Pak. Satu kita akan semacam menumis. Satu lagi deep frying, ya, menggoreng. Jadi benar-benar saya tes nih Bu, minyaknya. Yang tumis itu kita bikin beef krecek dengan kacang mede. Wah. Ya, jadi sebenarnya kayak krecek aja, tapi kita jadi complete meal. Ada daging sapinya juga dan juga permainan tekstur dari kacang mede. Ya. Wah. Terus satu lagi ini saya bilangnya ayam oriental. Jadi semacam paha ayam bagian atas, ayam marinasi. Saya sedikit kasih maizena. Itu nanti saya deep fry. Saya goreng, tapi nanti setelah deep fried akan ditos lagi dengan bumbunya lagi. Wah. Ya. Jadi kita tes ini minyaknya. Jadi ini nih lapar saya nih. Tapi kita lihat ya. Yuk kita lihat Chef Juna mencoba minyak makan merah. Kita coba dengan resep yang tadi disampaikan Chef Juna. Chef Juna masak apa nih? Nah ini Pak, ini yang tadi saya bilang ayam oriental. Iya. Kita bikinnya kayak rice bowl aja ya. Oh ya. Nah ini yang tadi sempat kita bicarakan, untuk menggoreng ini biasanya kita memang di suhu 175 derajat Celcius. Nah sepertinya memang bagus. Bagus ya? Bagus. Warnanya color ya? Warnanya menarik ya? Garingnya dapat, semuanya renyahnya, ya, matangnya juga pas. Ya, jadi memang aromanya harum juga ya, Chef ya. Ini kita nih di Labo Food-nya Smesco. Ini ya, kagum ya, gede, besar. Nah ini memang kita siapkan ini untuk membantu para UMKM kita meningkatkan mutu produk mereka. Jadi cara kerjanya gimana tuh Pak? Maksudnya mereka boleh setiap saat ke sini kah atau? Boleh. Jadi di sini itu kan UMKM itu kadang-kadang nggak punya biaya untuk melakukan R&D development produk. Nah di sini nanti misalnya bikin produknya di sini. Nanti produksinya bisa di teman-teman UMKM. Nah itu tinggal bikin appointment aja kali Pak ya? Iya betul, tinggal bikin appointment, nanti orang bisa menggunakan fasilitas ini. Nah sekarang kita beranjak ke tadi si beef krecek dengan kacang mede. Nah ini kita pakai, keren ya warnanya ya, minyak makan merah ini. Nah ya mungkin ini sekitar 2 sendok makan. Wow. Jadi ini kita akan tumis dulu bumbu halusnya, ya.
Tumis sampai dia matang. Baru kita akan masukkan si dagingnya, Pak. Matang itu nanti aromanya Keluar enak ya. warnanya dia menjadi sedikit lebih gelap, ya, dan juga menjadi lebih pekat biasanya. Lebih pekat. Lebih pekat. Oh. Wah, iya. Jadi pengen belajar jadi chef ini. Wah, aromanya udah mulai tercium. Sedap ya. Nah, ini yang orang suka salah kaprah, Pak. Masak itu pengen buru-buru, apinya besar terus. Nah, itu bahaya. Apa bahayanya? Gosong. Kosong ya. Jadi sebenarnya api itu kita awal aja besar supaya cepat panasnya, tapi setelah suhu tertentu kita justru kadang mesti dikecilin. Nah, kalau nggak nanti dia terlalu panas, cepat matang tapi tidak merata. Nah, ini baru tahu kita ya, edukasi dari Chef Juna ini. Hal-hal simpel, cuman memang biasa kan orang-orang tuh suka nggak sabaran gitu, Pak. Nggak sabaran. Nah, ternyata dalam segala hal nggak bisa segera tergesa-gesa. Nggak bisa instan, harus Nggak bisa ada instan. prosesnya. Proses. Ini daging apa, Chef? Ini daging sapi potongan irisan tipis dari top blade, Pak. Oke. Sekarang yang paling boleh dibilang mudah dicari, mudah semua suka, ya. Oh, Untuk yang top blade ini, dan juga masih affordable lah harganya. Karena dia bukan potongan primary kayak tenderloin, sirloin. ini artinya udah kejangkau lah ya. Ya, Oh, ini ada 2 santan ya. ada 2 santan. Nah, ini yang terakhir nanti yang kental. Santan kental, betul. Jadi santan cair ini memang kita untuk membuat panasnya merata, dagingnya matang dengan panas melalui cairan, ya. Terus nanti untuk terakhirnya baru dengan bumbunya masuk si santan kental. Katanya supaya juga santannya tidak pecah juga ya. Betul, Pak. Nggak merah ya, Chef ya? Enggak, sama aja kok. Sama aja ya. Padahal warnanya ini minyak makan merah ya. Cantik ya? Bagus. Cantik warnanya. Saya malah senang ngelihatnya, kayak malah menggiurkan. Iya. Iya, biasanya kan cuma bening ya. Sekarang warnanya merah dan clean ya, merahnya kan kayak wine. Jernih gitu. Jernih ya. Jernih, bagus. Ya. Minyak makan merah. Oke, sudah mulai mendidih. Saya masukkan gula merahnya dulu. Ya, kita akan aduk merata. Ini sebenarnya yang dimasak tuh dari khas makanan mana, Chef? Ini sebenarnya krecek Jogja, Pak. Krecek Jogja. Krecek Jogja, Wah. bumbunya. Cuman sama saya jadikan sebuah hidangan yang komplit ya. Jadi langsung ada protein hewaninya, daging sapi di sini juga. Saya kasih tekstur pakai kacang mete. Oh, jadi ini kreceknya kan nanti Ya. ya. Nih saya masukin santan kentalnya, tapi mesti cepet ini. Ya, karena kembali lagi tadi kalau terlalu panas dia akan pecah. Aduk sejenak. Saya masukkan kreceknya. Kurang lebih 100 gram lah untuk Biasa krecek kalau di Jogja kan dengan apa? Budak ya. Ya. Nah, ini dengan daging ya. daging. Jadi gizinya lebih Langsung dia. ya. Aduk, jangan sampai dia masih tekstur kerupuk banget gitu ya, Pak. Ya. Jadi ya memang agak sogi-sogi gitu kan. Jadi nggak sampai lumer ya, nggak. Oke, sampai sini kurang lebih. Saya mesti tes dulu, Pak. Sorry. Mungkin kurang garam.
Saya tambahkan sedikit. Kurang garam. Garam sedikit. Karena tadi garam saya hanya ada di panduan daripada bumbu halus tadi. Bapak kalau mau dicoba boleh ini sendoknya bersih. Coba Silakan. Saya sambil mengolah yang ini, Ya Pak. silakan. Ya mencoba. Ini nggak sabar saya pengen ngerasain ini. Oh, lezat chef. Enak, Pak. Enak. Terima kasih. Kerasa. Oke, ini kembali lagi kita pakai minyak makan merah nih. Mantap. Ya. Oke. Di sini juga minyak secukupnya. Jahe parut halus ya. Sama bawang putih. Kalau chef ini rumusnya terus nambah ya, terus ingin mencoba ya. Pasti ada, Pak, keinginan untuk kita sebutnya R&D ya, Research and Development. Ya, Jadi trial and error. ya. Coba-coba. Jadi dari satu menu itu bisa macam-macam kan? Bisa macam-macam. Ya, itu yang menarik. Kita ya. kembangkan. Jadi dia terbaluri lagi dengan bumbunya. Oh, Dah, beres. jadi lebih meresap ya? Ya, Karena tadi tadi ada balurannya double. iya ya, tadi. Dalam marinasi, luarnya ada bumbu. Iya. Nah, ini karena dia kita namai ayam oriental, jadi dia memang kayak makanan Chinese food, tapi Oh. Indonesian gitu, Pak. Iya. Ya, Ya benar ya. Di mangkok lagi, di mangkok. rice bowl. Tapi tadi ya meskipun digoreng pakai minyak makan merah, warnanya kan nggak berubah merah. Enggak Chef. berubah, Pak. Sama sekali nggak ya? Bagus. Ini untuk berapa orang nih, Chef? Ini untuk makan tengah, Pak, biasanya. Untuk satu keluarga. Keluarga ya? Ya. Jadi bisa share. berempat, bisa berenam. Ini kita segini dulu deh. Nanti kalau semuanya kita taruh, biasanya krunya marah, Pak. Nggak kebagian. Oke. Oh, karnisnya ya. Yunani kan udah menggunakan berbagai macam minyak. Ya, Dan minyak makan merah ini ada nggak perbedaan yang signifikan? kalau dari saya melihatnya gini, Pak. Secara kualitas makanan dia tidak berkurang. Tidak berkurang ya? Ya, jadi sebenarnya sama aja. Sama aja. Cuman di sini kan yang menjadi nilai plusnya itu nanti adalah karena dia gizinya. Gizinya tinggi. Gizinya tinggi ya, vitamin A, vitamin E Iya. tadi itu kan. Terus nanti juga misalnya sudah dipasarkan secara luas, kemungkinan besar harganya Lebih murah. Jadi itu sudah sangat menguntungkan. Ya. Kalau saya pribadi ya, saya tahu kalau masyarakat pada umumnya mungkin minyak itu harus bening. Kalau saya pribadi ini warna ini justru menggugah selera. Eksotik ya? Ya, menggugah selera gitu. Menggugah selera, iya. Kayaknya bukan kayak organik gitu loh, kayak bukan buatan yang terlalu dikutak-katik dan lain sebagainya. Original, Ya, alamiah, natural ya. Dan memang minyak sawit itu kan warnanya merah. ya, betul sekali. Menjadi bening itu kan karena di bleaching. Karena Ya, itu. Termasuk untuk yang deep frying. Deep frying? Ya, oke kan? Oke, ini hasilnya. Nanti kita tes aja. Tes ya. Ya. Tanya. Ya, dari segi ketahanan panasnya, aromanya semua tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Ya. Jadi aman dan cita rasanya juga oke ya. Cita rasanya tetap berkualitas. Saya pribadi justru malah menggugah selera. Iya. Oke. Ayo, Pak. Yuk. Oke, jadi monggo, Bu, Pak, silahkan dicicipi. Tadi kan kata Chef Juna, ini minyak makan merah
nggak mengubah cita rasa, Cita rasa enggak sama sekali. warna juga tidak. Nah, kita coba Bu Frida. Ini Ibu kan penelitinya. Saya malah ini nih Saya. tergiur Ya, Pak. apa warnanya ini. Ini Pak, saya Kuning. tarik. Itu nggak apa-apa, sini aja. Ya. Oke nih, Jep. Saya suka. Suka. Tahu. Betul ya? Nggak ada perubahan kan? Nggak ada perubahan. Pernah masak ini kan dengan minyak lain kata. Betul. Jadi dia tetap matanginnya juga pas, maksudnya tidak ada bedanya gitu. Tidak beda, Bu. Dan juga membuat dia renyahnya itu dari lapisan luarnya juga terwujud dengan baik. Jadi memang tidak ada perubahan dari segi kualitas. Oh. Ya. Wah. Kalau dari segi Ini menyenangkan nih. Bagi Ibu Frida penelitinya tentu menyenangkan ya. Tadi pas chef mengatakan saya akan coba tumis dan di fry. Ya. Frying saya sedikit begini. kenapa tuh? Karena kita kan selalu merekomendasikan dia di 170, 170. Betul. Kita takut rasa itu akan berubah gitu. Karena di sini panas. Enggak. Ini buktinya enggak ya? Buktinya enggak? Dan ini berapa derajat nih, Chef, tadi? Itu tadi sekitar 177. 170. Mungkin karena saya nggak bawa termometer, kadang-kadang malah Ya. sedikit lebih mungkin kadang-kadang kan. Aman dong, Bu ya. Ternyata aman-aman saja. Nah, saya mau coba yang Ini Pak, mau Pak, ini, silahkan. krecek. Ya. Ah, Jadi kreceknya lengkap sudah dengan irisan daging sapi dan juga saya tambahkan tekstur pakai kacang mete. Selesai. Kacang mete. Ya, jadi lengkap lah di mulut tuh. Enak. Silakan. Bu, agak banyak. Agak deg-degan tadi. Karya Ibu Frida diuji coba oleh Chef Juna nih. Seharusnya mah simple ya, kalau saya kan karena ya sering di dapur gitu ya. Jadi kalau memang kualitas minyak untuk deep frying dia bagus, seharusnya dengan menumis itu justru tambah tidak ada masalah. Tapi kalau menumis kan suhunya lebih rendah kan? Ya, Artinya tadi dia mungkin bisa mencapai suhu sampai seperti tadi 177 Pak, tapi begitu bahan-bahan masuk, dia akan mulai turun suhunya, dan juga kita kan juga adjusting seperti saya tadi bilang, memasak nggak selalu harus api besar, Iya. jadi kita juga harus adjusting. Gitu. jadi lebih banyak gizinya, ya tidak rusak. Oh ya, suka nggak tuh? Suka banget ya nih. Terima kasih Pak. Mantap, Chef. Terima kasih. Ini ibunya ini yang luar biasa, menciptakan sesuatu yang baik untuk kita semua Pak ya. Mengubah semua untuk kesehatan, untuk kesejahteraan petani sawit. Jadi yang namanya kekurangan minyak goreng nanti nggak ada lagi Pak ya. Iya, ini udah. Kan kemarin sempat ribut-ribut itu. Iya. Karena nanti kan tadi 41% lahan sawit itu punya petani. Ya. Nah sekarang kalau petaninya bisa sampai bikin minyak goreng dan kecil-kecil, ini kan distribusinya aja lebih baik. Lebih bagus ya. Kalau sekarang ini CPO itu dibikin di Kalimantan dan Sumatera, dibikin minyak gorengnya Jawa Timur, yang paling besar, Surabaya. Balik lagi kan ke Sumatera atau itu, jadi kan mahal. Ya, bolak-balik. Kalau ini lebih simpel. Tapi kalau untuk sawit memang masih Sumatera ya. Sumatera Kalimantan. Sumatera. Saya sering motoran dan touring. Touring itu memang kalau udah Sumatera Utara tuh, mau masuk Iya. Medan itu sawit semua. Kalau pas touring kita pas groundbreaking boleh juga kita hadir. Wah. Iya kan? Asik juga kan? Ya, karena di kebun jalannya sangat tantangan. Iya. Mungkin bareng sama Presiden. Waduh, siap. Terima kasih Pak. Nanti saya undang. Oke, terima kasih. Pak Presiden happy banget ini karena ya ini untuk memperbaiki gizi terus Ya. mensejahterakan petani sawit.
supaya industri sawit itu nggak dikuasai yang gede-gede itu. Saya udah menikmati masakan Chef Yuna Terima kasih. dengan menggunakan minyak makan merah. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih Chef. Wah, Ya, udah diuji oleh Chef Yuna. Nah, ini minyak makan selain aman, juga cita rasanya enak ya, tidak mengubah warna. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa cepat produksi dan ini bisa segera masyarakat mendapatkan ya, minyak makan. menikmati ya. Ya, Nikmati. gitu. Chef, sekali lagi Ya. saya mengucapkan terima Terima kasih, kasih, Pak. Ibu Frida ya. Ibu. Seneng kan? Yang mau bikin minyak makannya. Hasil perjuangan berapa lama Ibu? Mulai tahun 2018 ya. Tahun 2018. Wah, 5 tahun lebih lah ya. Finalnya di Nice. 2020. Baru diangkat Kementerian Koperasi dan Umkm. Nice. Ya, Terima pokoknya kasih kerja niat, kerasnya, Bu. niat baik, mudah-mudahan nanti jasa Ibu ya, karena ini kan untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan para petani sawit. Ya, kasih. Yoi.